Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Indonesia akan mengabarkan kembali terkait nasib honorer kita ya. Namun ada kabar mungkin yang bisa menggembirakan dari DPD kita terkait tentang nasib honorer. Namun sebelumnya untuk sambil kita menunggu pengumuman seleksi P3K khusus guru tahun 2022 yang semestinya diumumkan pada bulan Februari tanggal 2 sampai 3, bahkan dijanjikan untuk diumumkan pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Februari. Namun sudah memasuki tanggal 1 Maret ini belum ada kejelasan informasi terkait dengan kapan kira-kira pengumuman untuk seleksi P3K tahun 2022 kemarin. Ya, namun sebelumnya ini terkait tentang kabar ya yang akan saya informasikan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan nanti kabar ini yang mana yaitu salah satu ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mendorong agar revisi undang-undang ASN memperluas definisi ASN dengan mengakomodasi kepentingan tenaga honor. Ya. Apa itu? Ya, bahwa sebelumnya bahwa yang dikatakan dengan ASN itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan hanya terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Jadi harapan dari DPD kita ini bahwa berharap agar Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ini direvisi agar bisa mengakomodir yang namanya honorer ini. Kenapa perlu direvisi? Karena di tahun ini pada bulan November, 28 November tahun 2023, nantinya batas akhir untuk istilah honorer itu tidak ada lagi di instansi pemerintah maupun daerah ya. Jadi itu instruksi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN itu hanya terdiri dari P3K dan PNS. Jadi nanti tidak ada istilah honor. Namun Ketua DPD Pak Sultan ini mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu direvisi sehingga nanti ASN itu tidak hanya dua kelompok ini, yaitu P3K dan PNS, namun ditambah lagi satu, yaitu menjadi honorer. Jadi honorer itu bisa dimasukkan menjadi ASN sehingga tidak ada istilah penghapusan untuk honorer. Dia berharap agar revisi undang-undang itu memasukkan honorer itu ke dalam ASN. Jadi bukan P3K sama PNS saja nanti ya. Jadi yang termasuk ASN itu yang ingin diusulkan oleh Pak Sultan ini bahwa jadi 3 bagian, yaitu P3K, perjanjian P3K yaitu dan PNS beserta honorer. Apa yang diungkapkan oleh Pak Sultan ini, yang dinyatakan oleh Pak Sultan terkait dengan usulan untuk memasukkan honorer ke dalam ASN. Ini pernyataannya ya. Kami mendorong agar RUU perubahan Undang-Undang ASN untuk segera disahkan. Namun, upaya penghapusan honorer kami nilai belum tepat bagi negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, ujar Sultan dalam keterangan resminya. Selain itu, apa yang dikatakan Pak Sultan? Ya, yang dikatakan Pak Sultan sehingga perlu mempertimbangkan agar definisi ASN diperluas, menambahkan tenaga honorer sebagai bagian dari ASN. Ya, ini pernyataannya. Tidak salah jika honorer juga ditetapkan sebagai bagian dari ASN layaknya P3K, tegas mantan gubernur Bengkulu itu, yaitu ketua DPD Pak Sultan. Jadi dia berharap dengan tegas untuk bisa memasukkan honorer itu menjadi bagian dari ASN, sehingga nanti ASN itu terdiri dari P3K, S dan honorer. Ya, jadi dia berharap agar tidak terjadi penghapusan dan perlu direvisinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 itu sehingga nanti memasukkan honorer itu ke dalam bagian dari ASN. Ya, mudah-mudahan kabar ini bisa terlaksana
Mudah-mudahan usulan dari DPD kita ini, Pak Sultan, ini bisa dilaksanakan agar honorer kita ini tidak cemas, ya. Mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh Ketua DPD ini bisa juga diusulkan oleh DPR kita, agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 direvisi sehingga memasukkan honor itu jadi bagian dari ASN. Ya, itu saja yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.